Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nada Salsabila dengan NPM 202010315094. Bersama dengan rekan saya, Hani Musdalifah, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang ketentuan pembukuan dan pencatatan dalam perpajakan. Yang pertama, di sini ada pembukuan dan pencatatan. Definisi dari pembukuan sesuai dengan pasal 1 angka 29 Undang-Undang KUP menyatakan bahwa pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi aset, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Jadi maksud dari pembukuan ini, pengumpulan data-data yang nantinya ditutup dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi. Berikutnya di sini definisi dari pencatatan menurut Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 9, pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. Berikutnya, pencatatan bagi WPOP dengan omset kegiatan usaha atau pekerjaan bebas kurang dari 4,8 miliar. Meliputi yang pertama, peredaran dan atau penerimaan bruto yang diterima dari kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas yang penghasilannya merupakan objek pajak yang tidak dikenal pajak bersifat final. Yang kedua, penghasilan bruto yang diterima dari luar kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas yang penghasilannya merupakan objek pajak yang tidak dikenai pajak bersifat final, termasuk biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut. Yang ketiga, penghasilan yang bukan objek pajak dan atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final, baik yang berasal dari kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas maupun dari luar kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas. Yang keempat, mencakup harta dan kewajiban, baik yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas, maupun yang tidak digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas. Yang kelima, menggambarkan secara jelas untuk masing-masing jenis usaha dan atau tempat usaha. Nah, mengapa sih pembukuan penting bagi usaha? Di sini ada 4 alasan pentingnya pembukuan untuk kesuksesan bisnis atau usaha. Yang pertama, untuk menghindarkan kesalahan pelaporan pajak. Yang kedua, dapat menghindari risiko audit. Yang ketiga, meningkatkan analisis keuangan dan manajemen. Dan yang keempat, membuka potensi pengurangan pajak. Berikutnya, di sini ada persamaan dari pembukuan dan pencatatan. Yang pertama, pembukuan dan pencatatan ini ditujukan agar membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan mudah. Yang kedua, segala bentuk buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar atas pembukuan atau pencatatan, serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik, wajib untuk disimpan selama jangka waktu 10 tahun di Indonesia. Yang ketiga, dokumen tersebut disimpan pada tempat yang menjadi dasar atas kegiatan tersebut dilakukan. Tempat tinggal wajib pajak orang pribadi atau tempat kedudukan wajib pajak badan. Berikutnya, di sini ada perbedaan dari pembukuan dan pencatatan.
Untuk wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan, yang pertama merupakan wajib pajak badan, yang kedua merupakan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha ataupun pekerjaan bebas, kecuali wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan bruto atau omset kurang dari 4,8 miliar dalam 1 tahun. Dan untuk wajib pajak yang menyelenggarakan pencatatan, yang pertama merupakan wajib pajak orang pribadi yang melakukan suatu kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto atau omset kurang dari 4,8 miliar dalam 1 tahun. Dapat menggunakan norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN dalam menghitung penghasilan neto, dengan syarat harus memberitahukan ke Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Yang kedua, merupakan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Selanjutnya, di sini ada dasar hukum dari pembukuan dan pencatatan. Untuk dasar hukum pembukuan, sesuai dengan ketentuan pembukuan dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang KUP, yang pertama wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Untuk dasar hukum pencatatan, sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang KUP, menyatakan pengecualian penyelenggaraan pembukuan bagi wajib pajak orang pribadi, tetapi tetap menyelenggarakan pencatatan. Selanjutnya di sini ada tujuan dari pembukuan dan pencatatan. Yang pertama, untuk menghitung besarnya pajak yang terutang. Yang kedua, untuk menghitung jumlah pajak yang sudah dibayar sendiri atau melalui pemotongan dan atau pemungutan pihak lain. Yang ketiga, menghitung penghasilan yang bukan objek pajak, penghasilan yang merupakan objek pajak tetapi telah dikenakan pajak bersifat final maupun tidak final. Nah, manfaat apa sih yang diperoleh wajib pajak bila menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan? Untuk manfaat yang pertama, untuk mempermudah setiap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, di antaranya seperti pengisian SPT, perhitungan PKP, PPN, dan PPNBM. Yang kedua, menghindari sanksi administrasi maupun denda. Yang ketiga, efisiensi dalam pelaporan pajak. Yang keempat, memudahkan dalam penentuan besarnya uang yang dibayarkan atau posisi keuangan. Selanjutnya, di sini ada pajak penghasilan final dan tidak final. Untuk pajak penghasilan final adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pembayaran, pemotongan, atau pemungutan pajak penghasilan final yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri bukan merupakan pembayaran di muka atas PPh terutang, akan tetapi merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut, sehingga wajib pajak dianggap telah melakukan pelunasan kewajiban pajaknya. Nah, pengenaan PPh secara final mengandung arti bahwa atas penghasilan yang diterima atau diperoleh akan dikenakan PPh dengan tarif tertentu dan dasar pengenaan pajak tertentu pada saat penghasilan tersebut diterima atau diperoleh. Untuk undang-undang yang mengatur PPh final, itu berdasarkan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Undang-undang memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengenakan PPh final atas penghasilan-penghasilan tertentu. Kesimpulan bahwa penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final atau PPh final, yaitu yang pertama, penghasilan tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lain yang non-final,
dalam penghitungan pajak penghasilan pada SPT tahunan. Yang kedua, jumlah PPh final yang telah dipotong pihak lain ataupun dibayar sendiri tidak dapat dikreditkan pada SPT tahunan. Dan yang ketiga, biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan PPh-nya bersifat final dan tidak dapat dikurangkan. Nah, selanjutnya, yang termasuk pajak PPh final, yang pertama, PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia. Kedua, PPh atas bunga obligasi. Tiga, PPh atas diskonto surat perbendaharaan negara atau SPN. Keempat, PPh atas hadiah undian. Yang kelima, PPh atas transaksi penjualan saham di Bursa Efek. Keenam, PPh atas penghasilan perusahaan modal Ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya. Ketujuh, PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. 8. PPh atas penghasilan dari pengalihan real estate dalam skema kontrak investasi. 9. PPh atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. 10. PPh atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan. 11. PPh atas penghasilan perusahaan pelayaran dalam negeri. 12. PPh atas penghasilan perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri. 13. PPh atas penghasilan wajib pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia. 14. PPh atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap. Selanjutnya di sini ada contoh kasus dari PPh final mengenai perhitungan pajak penghasilan final atas deposito. Contohnya, Pak Budi memiliki deposito di Bank BRI sebesar 200 juta dengan tingkat bunga 12% per tahun dan menerima bunga setiap bulan sebesar 2 juta. Maka perhitungan pajak penghasilan final atas deposito tersebut adalah tarif PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong Bank BRI adalah 20% dikali 2 juta sama dengan 400.000. Dengan demikian, pajak deposito per tahun sama dengan 400.000 dikali 12 bulan, sama dengan 4.800.000. Jadi 20% itu dari deposito jangka waktu 12 bulan. Jadi 5% dikali 4. Nah, untuk catatan di bawah, rumus PPh final untuk pembayaran deposito dengan mata uang rupiah. Yang pertama, deposito jangka waktu 1 bulan sama dengan 7,5% dari jumlah bruto. Yang kedua, deposito jangka waktu 3 bulan sama dengan 5% dari jumlah bruto. Yang ketiga, deposito jangka waktu 6 bulan atau lebih dari 6 bulan sama dengan 0% dari jumlah bruto. Berikutnya di sini ada PPh non-final, yaitu sistem pemungutan pajak yang tidak akan dipotong saat itu juga. Wajib pajak akan dianggap belum melunasi kewajiban perpajakan sebelum melaporkan pajak, sehingga transaksi baru akan dianggap lunas apabila perhitungan dan pelaporan pajak di akhir tahun telah selesai. Nah, yang termasuk pajak PPh tidak final, yang pertama, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh. Yang kedua, hadiah dari pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Ketiga, laba usaha. Keempat, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Keenam, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. 7. Dividen. 8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. 11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan peraturan pemerintah. 12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing. 13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. 14. Premi asuransi. 15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. 16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. 17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah. 18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dan yang ke-19, surplus Bank Indonesia. Selanjutnya, di sini ada kewajiban pencatatan bagi wajib pajak orang pribadi. Yang pertama, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197 PMK 03/2007 tentang bentuk dan tata cara pencatatan bagi wajib pajak orang pribadi mengatur kewajiban pencatatan. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi diwajibkan menyelenggarakan pencatatan, yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas atau wajib pajak badan. Di sini ada kriteria dari wajib pajak yang diperbolehkan melakukan pembukuan dan pencatatan. Untuk wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan, yang pertama merupakan wajib pajak badan, yang kedua merupakan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha ataupun pekerjaan bebas, kecuali wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan bruto atau omset kurang dari 4,8 miliar dalam 1 tahun. Untuk wajib pajak yang menyelenggarakan pencatatan, yang pertama merupakan wajib pajak orang pribadi yang melakukan suatu kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto atau omset kurang dari 4,8 miliar dalam 1 tahun. Dapat menggunakan norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN dalam menghitung penghasilan neto, dengan syarat harus memberitahukan ke Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Yang kedua, merupakan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Berikutnya, di sini ada ketentuan pembukuan wajib pajak. Menurut pasal 28 Undang-Undang KUP, yaitu yang pertama, pembukuan atau pencatatan diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing. Ketiga, pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan stelsel akrual atau stelsel kas. Keempat, perubahan metode pembukuan harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pajak. Kelima, pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan aset, kewajiban modal, penghasilan, dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Dan yang keenam, buku, catatan, dan dokumen lain yang disimpan selama 10 tahun disimpan di tempat tinggal wajib pajak orang pribadi atau di tempat kedudukan bagi wajib pajak badan. Selanjutnya, prinsip taat asas mengharuskan wajib pajak menggunakan prinsip yang sama dalam metode pembukuan, yang konsisten dengan tahun-tahun sebelumnya. Tujuannya untuk mencegah penggeseran laba atau rugi. Prinsip taat asas dapat diterapkan dalam hal yang pertama, pengakuan penghasilan, yang kedua, tahun buku,
Yang ketiga, metode penilaian persediaan. Yang keempat, metode penyusutan dan amortisasi. Selanjutnya, di sini ada stelsel akrual. Nah, stelsel akrual adalah metode perhitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang, sehingga tidak bergantung pada kapan penghasilan diterima dan kapan biaya dibayarkan secara tunai. Nah, untuk si wajib pajak tertentu yang pembukuannya mengalami perubahan dari stelsel akrual menjadi stelsel kas berlaku ketentuan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu satu, penghasilan dan atau biaya yang sudah diakui penggunaan stelsel akrual tidak lagi diakui saat penggunaan stelsel kas. Jadi, kalau sudah memakai penggunaan stelsel akrual, maka stelsel kas sudah tidak diakui lagi. Nah, yang kedua itu penghasilan dan atau biaya yang belum diakui saat penggunaan stelsel akrual tetapi telah memenuhi syarat pengakuan penghasilan dan atau biaya berdasarkan stelsel kas. Namun penghasilan dan biaya tersebut langsung diakui pada tahun pajak terjadinya perubahan menjadi stelsel kas. Untuk yang ketiga itu nilai sisa buku atas harta berwujud dan atau harta tak berwujud berupa yang pertama itu ada bangunan, di mana ia disusutkan sesuai sisa manfaat, dan yang kedua itu selain bangunan, yang masa manfaatnya kurang dari 4 tahun, disusutkan dan diamortisasikan sekaligus pada tahun pajak terjadinya perubahan menjadi stelsel kas, dan atau dengan atau lebih dari 4 tahun diperoleh sebagai perolehan harta baru serta disusutkan atau diamortisasikan sesuai dengan ketentuan. Nah, selanjutnya ada stelsel kas. Stelsel kas adalah metode yang perhitungannya berdasarkan pada penghasilan yang diterima yang dibayarkan secara tunai. Dengan ketentuan yang pertama itu, penghasilan diakui apabila telah diterima secara tunai dalam 1 tahun pajak. Nah, yang kedua, biaya diakui apabila benar-benar telah dibayar secara tunai dalam suatu tahun pajak. Nah, untuk selanjutnya ada beberapa hal yang perlu dipahami dalam penerapan stelsel kas ini, yaitu diantaranya yang pertama ada amortisasi atas harta tak berwujud dilakukan dengan bagian yang sama besar selama masa manfaat 4 tahun. Nah, yang kedua, biaya yang merupakan pembayaran di muka untuk beberapa tahun yang dibayar sekaligus, pembebanannya dilakukan sekaligus pada tahun pajak dibayarkannya biaya tersebut secara tunai. Nah, untuk yang ketiga, bagi si wajib pajak tertentu yang menyelenggarakan pembukuan dengan stelsel kas yang tidak dapat memisahkan antara biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dan biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi dalam rangka perhitungan besarnya penghasilan kena pajak, pembebanannya biaya dilakukan sebesar 50% dari jumlah yang pertama itu penyusutan dan amortisasi, yang kedua itu biaya yang dibayarkan secara tunai pada tahun pajak yang bersangkutan untuk pengeluarannya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 tahun, termasuk biaya yang merupakan pembayaran di muka. Nah, selanjutnya ini ada perbedaan antara stelsel kas dan stelsel akrual. Untuk stelsel akrual, yang pertama itu perhitungan penghasilan dan biaya yang mengakui penghasilannya pada saat diperoleh dan mengakui biaya pada saat terutang. Nah, yang kedua, stelsel akrual tidak mempertimbangkan kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayarkan secara tunai. Untuk yang ketiga, pengakuan penghasilan berdasarkan metode persentase di mana penyelesaiannya yang umumnya dipakai dalam bidang konstruksi.
Sedangkan stelsel kas yang pertama itu perhitungannya didasarkan pada penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayarkan secara tunai atau kas. Nah, yang kedua itu dalam stelsel kas, penghasilan yang baru masuk dianggap sebagai penghasilan apabila diterima secara tunai dalam waktu atau periode tertentu. Untuk yang ketiga, metode ini tidak sepenuhnya digunakan untuk perhitungan karena dapat membuat perhitungan yang mengaburkan penghasilan. Nah, selanjutnya di sini ada contoh periode pembukuan berdasarkan tahun buku atau sesuai dengan kalender. Nah, contoh yang pertama itu pembukuan 1 Juli 2011 sampai 30 Juli 2012 termasuk dalam tahun pajak 2011. 6 bulan pertama jatuh tempo pada tahun 2011, yaitu bulan Januari. Karena pembukuannya paling banyak dipakai pada pada tahun 2011, maka pembukuannya memakai tahun 2011. Nah, yang kedua itu ada pembukuan 1 Oktober 2011 sampai 30 September 2012. Tahun pajaknya adalah tahun 2012 karena bulan terbanyak itu pada kurun waktu tahun 2012, yaitu jatuh tempo pada bulan April. Nah, selanjutnya di sini ada persyaratan si wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan. Yang pertama itu persyaratan untuk si wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, untuk pembukuan. Diselenggarakannya dengan menggunakan prinsip taat asas, stelsel akrual atau stelsel kas. Nah, yang kedua, pembukuan diakui dengan terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga pajak yang terutang nantinya dapat dihitung. Nah, yang kedua ini ada persyaratan bagi si wajib pajak yang menyelenggarakan pencatatan. Yang pertama itu pencatatan diselenggarakan secara teratur dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia. Nah, yang kedua pencatatan dalam suatu tahun diselenggarakannya itu disusun secara kronologis atau sistematis. Yang ketiga itu catatan dan dokumen disimpan di tempat tinggal si wajib pajak atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dilakukan itu selama 10 tahun. Nah, yang keempat, pencatatan menggambarkan penerimaan bruto dan penghasilan pajak yang bersifat final atau diakui. Nah, yang kelima itu, wajib pajak harus dicatat secara jelas untuk masing-masing usaha dan tempat kerja yang bersangkutan. Selanjutnya, di sini ada asas perpajakan. Menurut Undang-Undang Perpajakan tahun 1983, asas perpajakan dibagi menjadi 3. Yang pertama itu asas gotong royongan nasional terhadap kewajiban kenegaraan, termasuk membayar pajak. Nah, yang kedua, asas keadilan. Dalam pemungutan pajaknya, kewenangan yang dominan itu tidak lagi diberikan kepada aparat pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Yang ketiga, asas kepastian hukum. Wajib pajak diberikan ketentuan yang sederhana dan mudah dimengerti serta pelaksanaan administrasi pemungutan pajaknya tidak birokratis atau tidak disusun secara terinci. Nah, untuk mewujudkan asas ketiga tersebut, pemungutan pajak di Indonesia menggunakan self-assessment system. Nah, pengertian dari self-assessment system itu sendiri adalah sistem pemungutan yang membebankan penentuan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. Berarti si wajib pajak itu berperan aktif dalam perhitungan, pembayaran, serta administrasi online resmi dari pemerintah. Contoh dari sistem pemungutan pajak dari self-assessment system, yang pertama itu ada jenis pajak PPN.
serta PPh. Untuk ciri-ciri self-assessment system, yang pertama itu si wajib pajak menentukan besarnya pajak terutang. Nah, yang kedua, wajib pajak memiliki peran aktif untuk menyesuaikan kewajiban pajak mulai dari perhitungan, pembayaran, maupun pelaporan. Nah, yang ketiga, pemerintah tidak harus menerbitkan surat ketetapan pajak kecuali ketika wajib pajak telat melapor, telat membayar utang, maupun terdapat kewajiban pajak yang tidak dibayar oleh si wajib pajak. Selanjutnya, di sini ada penggunaan norma perhitungan penghasilan atau NPPN, merupakan suatu norma yang bermanfaat dan dapat digunakan oleh semua wajib pajak guna untuk menghitung penghasilan netonya dalam suatu tahun pajak sebagai dasar dalam perhitungan PPh terutang 25/29. Nah, diberlakukannya norma perhitungan neto ini bertujuan untuk menyederhanakan dan mempermudah perhitungan untuk mengetahui penghasilan netonya. Setelah seorang wajib pajak mendapatkan besaran penghasilan neto, maka wajib pajak sudah bisa menghitung besarnya PPh terutang untuk kebutuhan dalam pembayaran dan pelaporan pajak terutangnya. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa dalam norma perhitungan penghasilan neto ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 yang telah mendapatkan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Pasal 14 yang membahas tentang pajak penghasilan serta diatur dalam Peraturan DJP Nomor Peraturan 17/PJ/2015 yang membahas tentang norma perhitungan penghasilan neto yang memuat persyaratan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak untuk dapat menggunakan norma perhitungan ini, yaitu antara lain si wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha ataupun pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar, maka si wajib pajak melakukan pencatatan. Namun, tidak jika pihak yang bersangkutan memilih pembukuan karena jika peredaran brutonya lebih dari 4,8 miliar, maka si wajib pajak diwajibkan melakukan pembukuan. Nah, untuk perhitungan besarnya penghasilan neto, setiap jenis penghasilan bruto yang diperoleh wajib pajak ditetapkan dalam presentase yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pengawasannya bahwa setiap wajib pajak yang menyelenggarakan pencatatan wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan. Nah, untuk pedoman menentukan besaran penghasilan neto, yang pertama itu tidak terdapat dasar perhitungan yang lebih baik, yaitu pembukuan yang lengkap. Nah, yang kedua itu pembukuan atau catatan peredaran bruto wajib pajak ternyata diselenggarakan secara tidak benar. Selanjutnya ini ada pengecualian dari kewajiban pembukuan dan pencatatan. Yang pertama ada dikecualikan dari kewajiban melakukan pembukuan dan atau pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang tidak wajib menyampaikan surat SPT. Nah, yang kedua itu dikecualikan dari kewajiban pembukuan tapi wajib melakukan pencatatan. Yang pertama ada WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto, yaitu yang peredarannya kurang dari 4,8 miliar itu menurut pasal 14 ayat 2. Selanjutnya ada WPOP yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
Selanjutnya di sini ada pasal 39 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan setiap orang yang dengan sengaja melakukan yang pertama itu memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar. Nah, yang kedua itu tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya. Selanjutnya di sini ada sanksi administrasi dan sanksi pidana. Untuk sanksi administrasi itu sendiri yang pertama ada 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 tahun pajak. Nah, yang kedua ada 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong atau tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor. Nah, yang ketiga ada 100% dari PPN dan PPNBM yang tidak atau kurang dibayar. Selanjutnya ada sanksi pidana, yaitu penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama itu 6 tahun dan paling sedikit itu dendanya 2 kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak itu 4 kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar. Selanjutnya ada sanksi bagi si wajib pajak yang tidak melakukan pembukuan atau pencatatan. Nah, yang pertama untuk pengusaha yang wajib melakukan pembukuan namun tidak menyelenggarakan pembukuan tersebut akan dikenai sanksi administrasi berupa denda uang sebesar 50 juta. Nah, yang kedua, pengusaha yang wajib melakukan pencatatan namun tidak menyelenggarakan pencatatan tersebut maka akan dikenai sanksi administrasi berupa denda uang sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya di sini ada tata cara mengurus pelaporan pajak pada pembukuan yang bermasalah. Yang pertama itu jangan panik. Yang kedua, kumpulkan dokumen atas aset dan utang perusahaan. Yang ketiga itu carilah dokumen transaksi perusahaan. Yang keempat, lakukan pencatatan awal. Nah, yang kelima, berkonsultasilah dengan pihak terkait. Yang keenam, persiapkan kemungkinan itu sanksi. Nah, sebagai contoh ini di sini ketika seseorang mendapatkan penghasilan di bulan Februari itu 4 miliar sebagai penghasilan dan untuk pembukuan bulan Februari tersebut ia sudah melakukan pelaporan. Tetapi saat bulan November ia baru sadar ternyata ia mendapatkan penghasilan tambah yaitu sebesar 2 miliar. Sehingga total penghasilannya adalah 6 miliar. Maka ia diwajibkan untuk mengoreksi ulang dan langsung membuat laporan revisi dari mulai bulan Februari hingga bulan Oktober. Dan untuk bulan November itu mengikuti. Nah, apabila kita mempunyai NPWP, namun pada suatu hari kita berhenti bekerja dan tidak mempunyai atau memiliki penghasilan, apakah masih wajib melaporkan pencatatan SPT tahunan? Nah, kita akan menjelaskan mengenai pertanyaan tersebut. Nah, jika sedang tidak bekerja namun mempunyai NPWP, maka yang harus dilakukan itu yang pertama itu tetap melaporkan SPT tahunan. Nah, yang kedua itu ajukan permohonan WP non efektif. Jadi, si wajib pajak yang sudah bekerja namun telah memiliki NPWP tetapi harus wajib melaporkan SPT tahunan. Nah, apabila wajib pajak sudah tidak bekerja atau tidak memiliki penghasilan dan memenuhi kriteria penetapan wajib pajak non efektif sesuai dengan pasal 24 ayat 2 Peraturan 04/PJ/2020 wajib pajak dapat mengajukan penetapan wajib pajak non efektif dengan cara mengajukan permohonan penetapan wajib pajak non efektif. Yang pertama itu dengan menyerahkan berkas formulir penetapan wajib pajak non efektif. Yang kedua itu surat pernyataan. Yang ketiga ada dokumen-dokumen pendupo sementara. Selanjutnya di sini ada penyelenggaraan pembukuan menggunakan bahasa asing dan satuan
mata uang selain rupiah. Nah, untuk si wajib pajak yang dapat menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing atau satuan mata uang selain rupiah, yaitu bahasa Inggris dan satuan uang mata uang dolar. Yang pertama itu penanaman modal asing atau PMA, yang kedua itu kontrak kerja, karya atau KK, yang perusahaannya itu melakukan usaha tambang, yang ketiga itu kontraktor kerja sama atau KKS yang beroperasi. Yang keempat itu bentuk usaha tetap atau BUT. Nah, yang kelima itu wajib pajak yang mendaftar emisi saham di Bursa Efek Luar Negeri. Nah, yang keenam kontrak investasi kolektif. Nah, yang ketujuh wajib pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri. Selanjutnya, di sini penyelenggaraan pembukuan dengan satuan mata uang dolar Amerika Serikat dibagi dalam dua kondisi. Yang pertama itu kondisi awal tahun, di mana penyelenggaraan pembukuannya yang bertitik tolak pada neraca akhir tahun buku sebelumnya dalam satuan mata uang rupiah yang akan dikonversikan ke satuan mata uang dolar Amerika Serikat. Nah, yang kedua ada kondisi tahun berjalan. Itu pembukuannya dicatat sesuai dengan dokumen transaksi yang bersangkutan. Nah, selanjutnya di sini ada persyaratan administrasi dalam pembukuan. Yang pertama itu wajib pajak harus terlebih dahulu meminta izin tertulis dari Menteri Keuangan, kecuali bagi si wajib pajak dalam rangka kontrak karya atau wajib pajak dengan surat permohonan kepada kepala wilayah. Paling lambat itu 3 bulan. Nah, yang kedua itu kepala kantor wilayah atas nama Menteri Keuangan memberikan keputusan atas permohonan tersebut itu paling lambat itu 1 bulan setelah permohonan wajib pajak itu diterima. Nah, yang ketiga itu khusus si wajib pajak dalam rangka kontrak karya atau wajib pajak kontraktor KKS menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat. Selanjutnya, di sini ada kerahasiaan pembukuan. Untuk pembukuan yang diselenggarakan oleh wajib pajak bersifat rahasia pada saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak pemeriksa pajak, maka kerahasiaan atau kewajiban untuk merahasiakan pembukuan tersebut itu ditiadakan atau digugurkan. Nah, selanjutnya di sini ada pembukuan dengan komputer. Ketentuannya itu yang pertama itu pembukuan tersebut memenuhi kebutuhan yang diatur dalam pasal 28 Undang-Undang KUP. Nah, yang kedua itu hasil cetak print out komputer yang berkenaan dengan pembukuan perusahaan dapat tersedia dengan cepat bila diperlukan dalam perusahaan. Kalau bisa itu dalam bentuk flash disk. Nah, yang ketiga itu kewajiban bagi wajib pajak memperlihatkan dan meminjamkan pembukuan atau pencatatan dan dokumen. Itu diatur dalam pasal 29 ayat 3 huruf A Undang-Undang KUP. Selanjutnya di sini ada contoh dari kewajiban pajak memperlihatkan dan meminjamkan pembukuan atau pencatatan dan dokumen. Yang pertama itu memberikan jenis program komputer. Nah, yang kedua menjelaskan mekanisme sistem pembukuan dan prosedur atau arus dokumen. Yang ketiga itu memberitahukan kata sandi atau password yang digunakan. Nah, yang keempat itu memperlihatkan dan meminjamkan segala dokumen yang dipakai sebagai masukan input komputer, termasuk keluaran output program dalam bentuk kartu punch atau punch card, floppy disk maupun dalam bentuk pita atau tab. Terima kasih. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.